Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan bagi kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada manusia, orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa apa yang membuat kekristenan bertahan bahkan terus menjadi terang firman Allah bagi dunia yang dalam kegelapan ini, bukan karena kegigihan atau yang menurut tuduhan beberapa orang fanatisme kelompok, tetapi karena gerakan iman ini berasal dari Tuhan sendiri. Perkataan Petrus bahwa mereka akan tetap mengabarkan Injil demi ketaatan kepada Allah bukanlah jawaban yang fanatik. Petrus menegaskan bahwa Yesus yang telah disalibkan oleh orang Yahudi adalah sungguh Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan mereka atau menyelamatkan umat manusia. Sebelumnya khotbah Petrus, baik di hadapan orang banyak maupun di hadapan mahkamah agama, sudah menguraikan hal ini. Mata Petrus telah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah penggenapan janji Allah dan nubuat perjanjian lama untuk keselamatan umat manusia. Nah, Bapak Ibu, dalam pembacaan kita bahwa para rasul ditangkap karena dia memberitakan ajaran Yesus atau memberitakan Injil. Tetapi Petrus dan rasul itu tetap memiliki keberanian untuk memberitakan Yesus. Setelah melalui perdebatan yang sengit, para rasul hanya disesat dan kemudian dilepaskan disertai perintah untuk tidak memberitakan tentang Yesus lagi. Namun keadaan ini tidak membuat para rasul jerah, bahkan mereka bergembira karena telah dianggap layak untuk menderita bagi nama Yesus. Lalu kita melihat campur tangan Allah lewat seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Gamaliel. Ia dengan bijak menasihati para pemimpin lain dalam sidang agar tidak ngotot mau membasmi kelompok kecil pengikut Yesus. Ia mengajak mereka belajar dari pengalaman masa lampau saat muncul kelompok-kelompok khusus. Ada yang pemimpinnya merasa istimewa, ada juga yang pemimpinnya mengerahkan orang untuk memberontak,
Namun berlalunya waktu membuktikan bahwa kelompok-kelompok itu tidak bertahan lama hingga bubar oleh berbagai sebab. Nah, Bapak Ibu, fakta yang tidak bisa dipungkiri, gereja yang sejati tetap berdiri teguh melintasi zaman walau di daerah penganiayaan dari waktu ke waktu. Penganiayaan yang bukan tidak mungkin bertujuan pemusnahan, namun Tuhan menjaga dan memelihara miliknya. Yang perlu kita miliki adalah bagaimana sikap hati seperti rasul, seperti para murid, yaitu bersukacita dalam penderitaan dan menganggapnya sebagai kehormatan dari Kristus. Selain itu tetap setia dan tekun dalam memberitakan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan sekarang, apakah kita bisa seperti rasul dalam berbagai ancaman penganiayaan? Dia tetap setia dalam pemberitaan Injil Yesus, apapun itu resikonya. Salah satu tantangan kita adalah kemiskinan, ekonomi, jabatan, dan berbagai tuntutan kehidupan yang lain. Banyak orang yang berkhianat, tidak taat, tidak setia karena jabatan, ekonomi, dan lain-lain. Dapatkah kita terus berpegang teguh sebagai saksi Kristus untuk tetap setia melakukan apa yang dikehendakinya, walau di tengah godaan, beban hidup, pergumulan semakin menekan bagi kehidupan kita sebagai umat-umat manusia? Kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Untuk menjadi saksi Kristus yang baik dibutuhkan komitmen dan ketaatan terhadap Allah. Istilah taat dalam perikop ini berkaitan dengan berpegang pada kebenaran Allah. Saat para rasul ditangkap dan diadili, mereka memiliki patokan hidup yang jelas, yaitu berdiri teguh pada kebenaran Allah. Hal itulah yang membuat mereka memilih untuk menaati Allah daripada manusia. Di sini kita dapat melihat ketaatan kepada Allah telah menjadi komitmen para rasul atau para murid. Walau nyawa mereka menjadi taruhannya, mereka tidak takut. Nah, pembacaan kita pada ayat 33 dikatakan bahwa mereka akan dibunuh, tetapi ancaman itu tidak mematahkan tekad dan semangat mereka untuk melanjutkan pewartaan tentang Injil Yesus atau firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehadiran Gamaliel sebagai bagian dari mereka merupakan sebuah hal yang tak terduga, dan sebagai orang percaya yang memahami bahwa semua yang terjadi di jagat raya ini adalah dalam kendali Tuhan, maka kita meyakini bahwa kehadiran Gamaliel itu adalah sebuah keajaiban dan mujizat dari Allah untuk menolong murid-murid yang sedang terancam. Demikian juga Tuhan akan menolong orang-orang yang berjuang dalam iman dengan cara Tuhan sendiri. Ingat, orang yang taat dan setia akan memperoleh keselamatan hidup. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, mari setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari setia memberitakan Injil dan menyatakan kebenaran harus ada di dalam diri kita sebagai murid-murid Yesus. Apapun resikonya, kita tetap memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah pedoman kita, kekuatan kita, penghibur kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan.